Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Alhamdulillah kita bisa bertemu kalau dalam via online aja. Kali ini saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan kepada teman-teman presentasi analisis materi. Sorry, agak tipe satu huruf. Quran Hadis di Madrasah Aliyah kelas 10 dan kami dari kelompok satu. Langsung saja dan introduction. Sebagai pembuka pendahuluan atau perkenalan, eh, di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap eh, buku bahan ajar yang telah kita dapatkan semua tentang materi eh, mata pelajaran Quran dan Hadis. Yang mana ini merupakan salah satu dari cabang pendidikan agama Islam yang terdapat di eh, madrasah madrasah aliyah khususnya. Oke, langsung saja. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah mengenal profil buku ini. Selanjutnya adalah analisis materi. Analisis materi mencakup tiga hal: analisis capaian kompetensi, dengan standarnya adalah taksonomi Bloom. Jadi kita menganalisis materi ini apakah dia sudah memenuhi kriteria yang kita ketahui dalam taksonomi Bloom, yaitu kognitif, lalu afektif, dan psikomotorik. Sehingga setiap apakah materi mampu tersampaikan atau mampu merasuk ke dalam tiga domain tersebut. Yang selanjutnya adalah pendekatan dalam mengajarkan materi. Nah, pendekatan apa yang digunakan yang terdapat dalam buku ini dalam mengajarkan materi tersebut? Uh, Salah satu yang bisa diambil ialah antara tiga, dan masih banyak lagi sebenarnya yang telah sebagaimana yang kita pelajari di manajemen pembelajaran. Contoh yang paling sering terdapat di beberapa buku ialah discovery learning, eh, lalu problem based learning atau biasa kita dengar sebagai PBL, selanjutnya project based learning. Nah, discovery learning itu ya bagaimana dia mendiscover materi tersebut dengan berbagai referensi. Selanjutnya problem based itu yang apa, eh, hadap masalah, dan yang terakhir adalah memberikan project pada murid-murid yang akan nanti dijelaskan oleh teman-teman saya di pembicara selanjutnya. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Apakah materi yang disajikan oleh buku ini sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 10 Madrasah Aliyah? Lanjutnya adalah analisa evaluasi pembelajaran, evaluasi belajar. Nah, apakah setiap evaluasi mampu meyakinkan kita atau menjadi bahan evaluasi yang pas? Kan evaluasi adalah melihat kesesuaian atau hasil capaian nilai yang diajarkan apakah sudah mampu mencapai sesuai dengan kurikulum K13. Itu yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Selanjutnya adalah profil buku. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit tentang profil buku. Nama buku adalah Al-Quran Hadis, pendekatan saintifik kurikulum 2013. Selanjutnya penulisnya atau penyusunnya adalah Mukarram Faisal Rasidin dan Hajah Siti Mahfuzoh. Selanjutnya adalah Haji Dudung Basori Alwi. Penelaah Fuad Tahari, dan buku ini cetakan pertama di tahun 2014. Disusun dengan huruf Times New Roman, fontnya ukuran 12, dan Arabnya tradisional Arabic. Jika kita menjumpai tulisan-tulisan Arab, tulisan Arab itu tradisional Arabic ukuran 18.
Jika kita melihat dari nama buku ini, sudah jelas bahwa eh, buku tersebut menekankan pemahaman Al-Quran hadis sesuai porsinya kelas 10 dengan menggunakan pendekatan saintifik. Ya, dan basisnya adalah kurikulum 2013. Nah, jadi eh, secara umum, secara garis besar, ini bukan eh, hal ini merupakan pendekatan yang pas sebagaimana yang kita lihat di zaman ini, semua harus berdasarkan saintifik. Mungkin banyak dari teman-teman dan kita sendiri bahwa Quran dan hadis tidak hanya bisa didekati dengan pendekatan saintifik, karena di sana terdapat ubudiyah yang mana meningkatkan spiritualitas. Ya, itu benar. Namun yang lebih ditekankan di sini ialah pendekatan saintifik. Tidak mungkin Quran dan hadis yang kita anggap sebagai pedoman hidup tidak mampu kita dekati dan tidak mampu kita pahami secara saintifik. Oleh karena itu, jika kita menolak adanya pendekatan saintifik, itu sungguh dalam tanda petik bisa kita sebut penghinaan terhadap Quran dan hadis karena dia tidak mampu didekati secara saintifik. Lanjut. Nah, selanjutnya materi apa yang terdapat dalam buku ini? Nah, yang pertama adalah Al-Quran Kitabku, yang membahas tentang Al-Quran. Lalu betapa autentiknya kitabku, menjelaskan tentang keaslian Quran, baik ditinjau secara historis dan yang lain sebagainya. Lalu tujuan dan fungsi kitabku, pokok-pokok isi kitabku, manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Selanjutnya adalah memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Selanjutnya lalu dilanjutkan dengan memahami unsur-unsur hadis, lalu bermacam-macam sunnah Nabi. Selanjutnya memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Lalu indahnya ikhlas dalam beribadah. Jadi jika kita lihat di sini terbagi menjadi 2 semester. Yang semester pertama membahas tentang Al-Quran, yang semester kedua membahas tentang hadis. Jika kita lihat bahwa materi yang secara umum materi di sini secara runtut memperlihatkan kepada kita bahwa memahami Quran itu akhirnya dia berdampak pada praksisnya, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Selanjutnya memahami hadis-hadis dan sunnah serta khobar dan athar akan meningkatkan kualitas beribadah kita, dalam tanda atau bisa disebut bukan kualitas bukan hanya kekhusyuan, akan tetapi hukum dan lain sebagainya, karena kita melihat bahwa pemahaman antara dua pedoman sebagai umat Islam ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, sebagaimana kita pelajari di ulumul Quran bahwa Quran Al-Quran itu bisa saja ditafsirkan oleh Quran, atau ayat Quran bisa ditafsirkan oleh ayat Quran yang lain, dan bisa juga ayat Quran ditafsirkan oleh hadis, atau sebaliknya hadis bisa ditafsirkan oleh Quran atau hadis bisa ditafsirkan oleh hadis. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk memahami ini, dan jika kita lihat materi yang ada, hal itu dibagi menjadi 2, semester pertama Al-Quran dan semester kedua hadis. Mungkin ini saja dari saya untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Isba. Saya akan menyampaikan hasil analisis capaian kompetensi menggunakan analisis taksonomi Bloom. Sebelumnya, apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom yaitu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang dibuat berdasarkan data penelitian
ilmiah mengenai berbagai hal yang dikelompokkan dalam sistematika. Secara etimologis, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu tesein, yang artinya mengklasifikasikan, dan nomos, yang artinya aturan. Sehingga, arti taksonomi dapat didefinisikan sebagai hierarki klasifikasi atau prinsip dasar atau aturan. Taksonomi Bloom dibuat oleh seorang psikolog bernama Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1956 untuk tujuan pendidikan. Bloom mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam 3 ranah atau domain, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor, di mana setiap ranah dibagi lebih rinci menjadi beberapa bagian. Menurut Bloom, tujuan pendidikan dapat dibagi ke dalam 3 ranah. Nah, ada 3 ranah dalam taksonomi Bloom, yaitu 1. Ranah kognitif. Ranah kognitif berisi berbagai perilaku yang menekankan aspek intelektual, misalnya pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif berisi berbagai perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, misalnya sikap, minat, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berisi berbagai perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik, misalnya berenang, tulisan tangan, mengetik, dan mengoperasikan mesin. Ranah kognitif. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari ranah kognitif. Dilihat dari ranah kognitif, capaian kompetensinya sudah menyangkut aspek intelektual seperti memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan, kemudian faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, ranah afektif. Dilihat dari ranah afektif, capaian kompetensinya sudah menyangkut aspek perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Misalnya, sikap, minat, apresiasi, dan cara penyelesaian diri. Terdapat pada poin kedua, yakni menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Dilihat dari ranah psikomotorik, capaian kompetensinya sudah menyangkut aspek yang menekankan aspek keterampilan motorik, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Terbukti pada kompetensi dasar tertulis siswa dapat menyajikan pengertian Al-Quran yang disampaikan para ulama, seperti menunjukkan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran, menceritakan kisah orang yang menjadikan Al-Quran sesuai dengan tujuan dan fungsinya, memaparkan pokok-pokok ajaran Al-Quran beserta contoh-contohnya dalam ayat, kemudian mendemonstrasikan hafalan dan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi pada surat Al-Mu'minin. Kemudian analisis materi. Analisis materi itu materi inti.
Materi inti sudah cukup bagus, tetapi materinya masih kurang rinci. Materi perlu ditambahkan seperti tahapan turunnya Al-Quran, struktur Al-Quran seperti juz, surah, dan ayat Al-Quran. Kemudian muatan Al-Quran secara global sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya Al-Quran memuat segala hal yang berhubungan dengan kepentingan manusia itu sendiri. Secara garis besar, kandungan Al-Quran memuat beberapa hal, diantaranya adalah akidah, ibadah, wad'u, dan wa'id, muamalah, akhlak, hukum, sejarah atau kisah, kemudian pengetahuan dan teknologi. Kemudian materi intinya adalah permasalahan pengertian Al-Quran, jadi tidak terdapat asbabun nuzulnya. Berbeda jika pertanyaannya mengapa Al-Quran diturunkan, sudah pasti terdapat asbabun nuzulnya. Kemudian di dalam materi inti yang saya analisis tidak terdapat hadis, hanya terdapat ayat untuk menguatkan materi. Ayat diambil dari ayat Al-Quran yang sudah tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Kemudian terdapat materi pendukung. Seperti ayat Al-Quran diantaranya ayat pendukung, yakni seperti surat Al-Baqarah ayat 185 yang mendukung materi nama Al-Quran yang merupakan nama paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam materi inti ini juga terdapat pendapat para ulama, diantaranya dari pendapat Syekh Muhammad Khudari Baik dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Syekh Muhammad Khudari Baik mengemukakan definisi Al-Quran dengan bahasa Arab yang artinya Al-Quran ialah lafal atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti akan disampaikan oleh teman saya. Mohon maaf jika terdapat banyak tulisan yang salah atau typo ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudara Yova. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan dalam mengajarkan materi. Nah, di sini menggunakan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didiknya untuk mengetahui, memahami, dan juga mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Nah, maka dari itu, dalam proses pembelajaran diajarkan agar peserta didik bisa mencari informasi dari berbagai sumber melalui mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, dan juga menyimpulkan untuk semua mata pelajaran. Nah, di sini juga ada komponen-komponen penting dalam mengajarkan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Jadi ada 5 komponen penting. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati ini kegiatan dalam proses pembelajarannya dapat dilakukan oleh peserta didiknya, yaitu kegiatan membaca, mendengar, menyimak, dan juga melihat. Nah, kegiatan ini sendiri bertujuan untuk melatih kesungguhan dan juga ketelitian dan kemampuan mencari informasi. Lalu, yang kedua yaitu menanya. Kegiatan ini dilakukan oleh peserta didiknya, yaitu mengajukan pertanyaan tentang informasi apa yang tidak dipahami dari apa yang sudah diamati, dan juga pertanyaan berguna untuk memperoleh informasi tambahan dari yang sudah mereka amati tersebut. Kegiatan ini juga mampu mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan dalam merumuskan pertanyaan untuk keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, pengumpulan informasi. Kegiatan ini kegiatan belajar yaitu membaca
beragam sumber informasi lainnya selain yang terdapat dalam buku teks, mengamati kejadian, melakukan aktivitas tertentu, bahkan mewawancarai dengan narasumber. Hal ini pastinya bertujuan untuk bisa menghargai pendapat orang lain dan juga memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dengan berbagai cara. Nah, yang keempat yaitu mengasosiasi. Nah, kegiatan ini diberikan oleh pendidik, yaitu pengolahan informasi baik itu memperdalam dan juga memperluas informasi hingga informasi yang saling mendukung dan bahkan juga bisa berbeda atau bertentangan. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta didik akan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat kepada aturan, bekerja keras, dan juga mampu berpikir secara deduktif atau induktif dalam menarik kesimpulan. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi. Kegiatan ini tuh mampu memberikan pengalaman belajar dari menyampaikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, kesimpulan yang sudah diperoleh baik itu lisan maupun tulisan. Hal ini bertujuan agar peserta didik itu mempunyai kesempatan dalam mengembangkan kompetensinya baik itu sikap jujur, teliti, berpikir sistematis, mengutarakan pendapat hingga mampu berbahasa dengan baik dan benar. Nah, lalu ada 3 model pembelajaran yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, discovery learning. Discovery learning ini yaitu model pembelajaran yang menekankan agar siswa itu mampu menemukan informasi dan memahami konsep pembelajaran secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, namun tetap adanya bimbingan dan pengawasan dari guru sehingga pembelajaran yang mereka dapatkan terbukti dengan benar. Nah, sebagai contohnya, di buku Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 10, kami mengambil bab 8 dengan tema betapa bermacam-macamnya sunnah nabiku. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu stimulus atau rangsangan, yaitu guru menyajikan materi-materi yang disampaikan terlebih dahulu. Misalnya, menjelaskan pengertian sunnah, macam-macam sunnah, kemudian memberikan contohnya satu persatu, dan peserta didiknya di sini mengamati yang sedang guru sampaikan. Nah, di tahapan ini, guru juga dapat melakukan tanya jawab dan menyuruh peserta didiknya untuk mencari informasi lebih dalam lagi. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Langkah selanjutnya, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan identifikasi permasalahan yang sudah diberikan. Contohnya, guru memberikan beberapa macam hadis kepada peserta didiknya yang dibagi menjadi beberapa kelompok, yang kemudian hadis tersebut diklasifikasikan termasuk ke dalam sunnah apa. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data. Peserta didik disuruh untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya dari klasifikasi dengan mencari berbagai informasi, seperti membaca buku hadis, atau juga bisa dengan internet dan sebagainya. Lalu pengolahan data. Kegiatan mengolah data informasi yang sudah diperoleh dari para peserta didik, lalu informasi tersebut ditafsirkan, semuanya diolah dan diklasifikasikan dengan benar. Nah, langkah selanjutnya memverifikasi, yaitu kegiatan mendengarkan hasil diskusi antar kelompok yang kemudian guru itu memberikan jawaban yang benar dari permasalahan tersebut. Nah, lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu kegiatan proses dalam menarik kesimpulan atau menarik apa yang sudah dipelajari tersebut, apa yang sudah didiskusikan tersebut. Nah, jadi intinya model discovery learning ini dapat disimpulkan bahwa guru itu menjelaskan materi yang kemudian agar siswanya itu lebih paham dengan materi yang sudah disampaikan, maka guru itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang kemudian memberikan beberapa contoh yang perlu diklasifikasikan dengan benar, yang mana peserta didik itu melakukannya secara mandiri, akan tetapi tetap ada bimbingan dan pengawasan dari gurunya. Nah, kemudian
hasil tersebut itu disampaikan semuanya, dan setelah itu guru memberikan jawaban dengan benar, memberikan jawaban yang benar. Lanjut ke model pembelajaran selanjutnya, yaitu problem based learning atau bisa disingkat dengan PBL. Nah, PBL ini yaitu model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Nah, untuk problem based learning ini kami mengambil bab yang berbeda dari discovery learning tadi, yaitu kami mengambil bab 9 dengan tema memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Nah, untuk langkah-langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama yaitu orientasi siswa terhadap masalah. Nah, jadi di sini guru itu yang pertama menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan nanti, sehingga para peserta didik itu bisa mengetahui dari tujuan pembelajarannya, apa permasalahan yang akan dibahas, dan bagaimana guru itu akan mengevaluasi nanti proses pembelajarannya. Lalu yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi guru di sini melakukan perannya untuk membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang disajikan. Jadi setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan secara singkat tentang tema tersebut dan membagi tugas mengenai masalah yang diberikan. Lalu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi guru ini melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan untuk mendapat pencerahan dalam pemecahan masalah. Jadi jika ada siswa yang belum paham dengan tugasnya, maka guru bisa memberikan penjelasan agar mereka itu lebih paham dengan tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru itu membantu peserta didiknya dalam melakukan perencanaan dan penyiapan karya yang sesuai, misalnya laporan. Nah, selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu para peserta didiknya dalam melakukan evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan. Jadi bisa dikatakan model PBL ini jika disimpulkan, yaitu guru itu membagi peserta didiknya menjadi beberapa kelompok, yang kemudian setiap kelompok itu mendiskusikan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dari berbagai sumber, yang kemudian hasilnya itu dibuat dalam bentuk laporan dan kemudian melakukan evaluasi terhadap proses apa saja yang mereka gunakan. Dan dalam proses membuat hasil karya tadi, adanya peran guru dalam membantu para peserta didiknya. Bagi mereka yang merasa bingung dan belum memahami dari tugas-tugasnya tersebut, dan tugasnya tersebut bisa selesai dalam 1 kali pertemuan. Jadi di sini akan pentingnya mengatur atau memanage waktu agar bisa selesai dalam 1 kali pertemuan. Lanjut yaitu model pembelajaran project based learning atau bisa disingkat PJBL. Nah, PJBL ini yaitu model pembelajaran yang berbasis proyek model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dan di sini kami mengambil bab 10, tema indahnya ikhlas dalam beribadah. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Misalnya, Ibu mau bertanya pada kalian semua, mengapa kita perlu ikhlas dalam beribadah? Nah, hal ini bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain, bisa membuat mereka berpikir, oh iya, kenapa ya harus ikhlas dalam beribadah, seperti itu.
Nah, lalu yang kedua yaitu merencanakan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif dari pendidik dan juga peserta didik. Nah, perencanaan tersebut itu bisa berisi tentang aturan dan menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Nah, jadi setelah membahas singkat tentang pertanyaan tadi, guru itu merencanakan pembagian kelompok pada peserta didiknya dan juga menjelaskan hal apa saja yang diperlukan dalam membuat proyek tentang tema tersebut. Nah, lalu yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas. Nah, pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek, dan waktu tersebut harus jelas, dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Jadi di sini, guru membiarkan peserta didik untuk mencoba menggali sesuatu yang baru. Akan tetapi, pendidik juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik tersebut melenceng dari tujuan proyek. Nah, proyek dilakukan oleh peserta didik membutuhkan waktu yang lama pengerjaannya. Nah, sehingga pendidik itu meminta peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Nah, ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, barulah peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Nah, lalu langkah selanjutnya mengawasi jalan proyek. Jadi di sini pendidik itu bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Artinya, pendidik berperan mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya yaitu penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Nah, penilaian tersebut ini bertujuan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didiknya, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, penilaian produk tersebut dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Nah, barulah yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada akhir proses pembelajaran, pendidik meminta kepada peserta didiknya untuk mengungkapkan perasaan mereka dan juga pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Nah, jadi berbeda dengan PBL yang selesai dalam satu kali pertemuan. Nah, untuk PJBL ini membutuhkan waktu pengerjaan yang lama, yang cukup lama, yang dikerjakan saat luar jam sekolah, sehingga pada saat jam pelajaran setiap kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelompok yang lain, yang nantinya akan ada penilaian terhadap hasil proyek tersebut. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Ini materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Nah, untuk kelas 10 Madrasah Aliyah jika menerapkan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, problem based learning, dan juga project based learning sudah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini karena mereka sudah mampu untuk berpikir kritis, hanya perlu dorongan dan motivasi lebih dari guru agar mereka lebih aktif. Nah, sedangkan untuk kesesuaian materinya, untuk kelas 10 materi yang akan diajarkan tersebut sudah sesuai, karena dalam mempelajari agama itu memang sangat diperlukan pemahaman yang jelas, dan juga bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diketahui mengenai amalan-amalan. Lalu dengan materi-materi tersebut mampu membuka pikiran mereka bahwa dalam beramal dan beribadah itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk ingin mendapatkan pujian dari manusia. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumna Lana ingin lanjutkan presentasi analisis materi Quran Hadis Sekolah Madrasah Aliyah kelas 10, yaitu tentang analisis evaluasi belajar.
Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan menanamkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik dalam pembelajaran dengan berstandar pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 dilihat dari potensi masing-masing madrasah. Di antaranya kompetensi guru yang memadai dalam memahami materi pelajaran. Pemahaman guru mengenai kurikulum 2013, sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kurikulum 2013, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Al-Quran Hadis diharapkan peserta didik mampu mengkaitkan ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi dengan kehidupan dan fenomena yang terjadi di lingkungan peserta didik. Pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan baik, walaupun ada beberapa kendala yang dialami oleh guru. Kendala-kendala tersebut diantaranya, pelaksanaan pembelajaran tidak dapat tuntas dalam satu kali pertemuan atau satu hari, karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan guru dan peserta didik. Kemudian, guru masih mengalami kesulitan dalam mengakomodasikan pendekatan saintifik melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta pada kegiatan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.